Oke, ini kita coba bahas tentang I am. Kalau Tuhan meletakkan visi kepada kita bahwa make more people as I am. Lalu siapa itu I am? Kenapa kok bisa Tuhan meminta kita seperti Dia? Siapakah kita bisa seperti Dia? Dia siapa? I am, sosok nyata yang bisa kita jadikan contoh itu siapa sebetulnya? Kalau kita mencoba mencari tahu ya, I am itu ada di Perjanjian Lama di Musa ya, di semua agama Abrahamik ada ya tentang Musa saat dia bertemu dengan Tuhan itu di semak belukar yang terbakar tapi tidak menyala api tapi tidak terbakar. Di situ disebutkan Ahir atau saya nggak terlalu ahli di sana jadi saya bukan ahli bahasa, tapi kalau sependek yang saya tahu itu yang banyak kita biasa sebut jadi Yahweh ya, Yahweh atau Ego Emi, Yahweh, aku adalah aku, I am who I am, aku itu siapa sih sebetulnya sosok itu? Jadi kalau merujuk pada siapa yang pernah menyatakan dirinya Ego Emi, satu-satunya nabi, satu-satunya sosok fisik manusia yang pernah menyatakan dirinya sebagai Ego Emi, sependek yang saya tahu adalah Yesus. Jadi kejadiannya tertulis di Yohanes 8 ayat 58. Di situ Yesus menjelaskan tentang Abraham. Lalu orang-orang pada bertanya, siapa kamu? Umur kamu belum ada 50 tahun bahkan. Bagaimana mungkin kamu ketemu Abraham? Tapi di situ Yesus menjelaskan, truly, aku ada sebelum Abraham. Tapi kalimat yang diucapkan itu bukan kalimat yang biasa. Di situ Yesus menyatakan Ego Emi. Dan itu yang bikin orang-orang jadi wow, berani sekali dia menyatakan dirinya Ego Emi. Siapa dia? Dua hal yang bikin orang-orang kaget ya waktu itu ya. Bagaimana mungkin dia menyatakan dirinya sudah ada sebelum Abraham? Yesus sudah ada sebelum Abraham. Yang kedua, dia menyatakan dirinya Ego Emi. Dia menyatakan dirinya I am. Truly, this is I am. Yang ada sebelum Abraham.
Bahkan sebelum Abraham ada, aku udah ada. Dan kalimat yang diucapkan, I am. Itu pernyataan real yang diungkapkan Yesus sendiri, bahwa dia adalah the I am, the great I am. Jadi di situ semakin clear ya kalau Tuhan sendiri, Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah I am, ya dia adalah Tuhan. Pernyataannya sangat eksplisit, jelas dan tegas. Aku adalah Tuhan. Aku adalah I am. Dan beberapa kali memang dia menyatakan dirinya sebagai I am. Mungkin lain waktu kita bahas bagaimana sejarah membuktikan akan keilahian dan kebenaran Yesus, bagaimana seluruh agama yang ada di bumi ini, seluruh kepercayaan yang ada di bumi ini dari zaman prasejarah, semuanya merujuk pada satu nama. Bagaimana ilmu pengetahuan juga, semuanya mengarah ke satu sosok. Lain waktu kita akan bahas. Kembali ke topik, bagaimana Tuhan ingin kita seperti Dia. Ini sebetulnya ada di amanat agung. Jadikan seluruh bangsa muridku. Menjadikan murid Yesus itu sebetulnya menjadikan seperti Dia. To become an imitatio Christi. Menjadi, kalau ini kalimat yang sering banget diungkapkan bapak saya ya, kalau dia lagi khotbah ya. Imitatio Christi, imitatio Christi. Memang seberat itu sih tanggung jawab kita menjadi murid Kristus. Dan seperti kita tahu, ke-12 murid Yesus, cuman satu yang meninggal secara wajar, lainnya ada yang badannya dibelah, ada yang dikuliti, ada yang dipenggal, ada yang dilempari batu. Apakah mereka berani mengorbankan diri sedemikian rupa kalau bukan karena sesuatu yang lebih kekal, kalau bukan karena sesuatu yang lebih nyata? Karena Yesus sendiri juga berkata, kalau you can make a greater thing, kita bisa membuat sesuatu yang lebih, membuat apa yang Dia lakukan, karena kita sudah diangkat dan ditebus menjadi anak-anak Allah juga. Jadi posisi kita setelah kematian Yesus menjadi sosok yang mulia. Saat kita mengenal, mengerti, dan menerima Yesus, saat itu juga kita sudah menjadi sosok yang berbeda dan memperoleh hidup yang kekal. Bukan hanya hidup yang kekal, tetapi
semua kemuliaan, semua kuasa, semua otoritas itu juga ada di dalam diri kita. Melalui siapa? Melalui Yesus. Menjadi seperti Dia itu bukan hal yang gampang. Memang nggak even kayak ini something yang nggak mungkin ya. Tapi itu adalah anugerah. Yang maukah Anda mendapatkannya atau tidak? Makanya banyak ya lagu yang aku mau seperti Yesus. Ya, menjadi seperti Yesus itu bukan hanya kita lihat sebagai kerennya ya, kayak wah bisa create 1,000 of miracle. Tapi di situ juga ada pengorbanan. Bagaimana dia bisa mencintai till it hurts. Kalau kalimatnya ini ya Bunda Teresa, love till it hurts. Kalau kita mencintai, cintailah sampai till it hurts. Dan ternyata mencintai orang lain seperti diri sendiri it's not enough. Kita harus mencintai seperti Tuhan mencintai kita. It's a greater value ya, lebih dalam. Tuhan mencintai kita itu agape, sebuah cinta yang benar-benar tulus, nggak punya pretensi apapun, dan di dalamnya ada kerelaan berkorban. Itu kunci pertama untuk kita bisa menjadi seperti Dia. Lalu yang kedua yang Tuhan ungkapkan di sana ada forgive as I forgive you. Bagaimana kita bisa memaafkan orang lain seperti Tuhan sudah memaafkan kita. Ini bukan hal yang gampang, berat banget. Memaafkan itu bukan hal yang gampang. Apalagi standarnya Tuhan. Kalau di doa Bapa kami kan kita tahu juga ya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu standarnya adalah kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu Tuhan mengampuni kita. Seperti standar itu. Tapi di sini Tuhan minta lebih. Bukan standar kita yang digunakan, tapi standarnya. Kita harus mengampuni orang lain seperti Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Lalu bagaimana sih sebetulnya Tuhan mengampuni kita? Dengan mengorbankan dirinya.
Mungkin orang sempat kaget ya, karena asumsi Tuhan adalah sosok yang luar biasa hebat, luar biasa kuat, dan lain sebagainya. Tapi justru Tuhan menjadi sosok yang sederhana, miskin, humble, rela berkorban. Itu di luar dari pikiran-pikiran kita yang maha luar biasa, maha tidak terjangkau, dan lain sebagainya. But the real true God itu sosok yang lemah lembut, kasih, penuh pengorbanan. Meskipun dia the Almighty yang benar-benar mempunyai kuasa yang luar biasa, tetapi dia juga sederhana. Yet the most powerful, yet the most simple. Dan dia mau memaafkan kita lebih dulu. Lalu kalimat ketiga yang Tuhan ungkapkan itu menunjukkan kontinuitas ya. Never give up as I never give up of you. Seberapa kali sih kita jatuh? Pernah nggak Tuhan menyerah? Seberapa kali kita lari dari Tuhan? Pernah nggak Tuhan menyerah? He never give up on us. He never give up on us. Seberapapun kita melanggar janji Tuhan, kita melakukan dosa, dia nggak pernah give up on us. Dia nggak yang ya udah ini manusia udah nggak jelas, musnahkan saja, ganti ciptaan baru yang lebih sempurna. Bisa nggak Tuhan melakukannya? Bisa. Tapi nggak. Dia mencintai kita, bahkan dia datang memberi contoh langsung. The great I am become the real human. Sosok yang kita kenal dari sebelum alam tercipta, the Logos, Firman itu sendiri jadi manusia. Jadi sosok yang bisa kita lihat, ada gambarnya, ada a thousand people see it, million witness, undeniable truth. Dengan cara apapun, kisah, cerita, kebangkitan, penyalipan, mujizat is undeniable truth. Tidak bisa disangkal karena itu fakta sejarah. Dengan cara apapun itu tidak bisa disangkal. Dan itu adalah kebenaran mutlak yang telah terjadi di bumi ini. Mulai dari kelahiran, mujizat yang dia lakukan, kematian, dan kebangkitannya. Bukan satu orang doang, dua orang doang yang nyaksiin. Ratusan bahkan ribuan. Tercatat di berbagai macam literasi sejarah, bukti arkeologi, and it's undeniable truth.
Secara sains juga diteliti, kita akan bahas nanti, terutama terkait kain kafan Turin ya. It's undeniable truth. Dan sosok ini juga sosok yang ada sebelum bumi ada, sebelum alam tercipta. Sebuah milestone di mana Tuhan hadir, di mana itu menjadi titik sejarah dunia yang kita sebut sebagai Masehi, yaitu before Christ and after Christ. Itulah Masehi, tahun Masehi. Dan dia juga akan datang lagi nanti di akhir zaman. That's the real God, the one and only God that we know. Dia akan ada, dia telah ada sebelum, dan akan ada lagi untuk menghakimi, untuk menegakkan kebenaran. Even all religion say it, that Jesus will come at the end of the day. All mythology, all religion, all ancient mythology even akan ada Mesias, dan akan ada juru selamat, dan akan ada lagi datang di akhir zaman. Oke, ini sebagai pengantar ya, mungkin kita akan bahas lebih detail satu persatu, tapi kurang lebih ya ini bagian yang saya pengen sharing sih, because ya I know that it's gonna be useful for us. Okay, thank you. I love you. I forgive you, and I never give up on you.